Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Roni Daulay, kelas APN karyawan, akan mempresentasikan tentang reformasi birokrasi. Dosen Dr. Nita Nuliawati, SSOS, MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Reformasi birokrasi. Latar belakang reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik atau good government. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategi untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna mengembangkan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Reformasi birokrasi pemerintah menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat negara karena melalui reformasi birokrasi peran dan lingkup intervensi negara dalam hal-hal ini yaitu pemerintah didefinisikan ulang untuk menjawab tantangan zaman. Karena itu reformasi birokrasi juga tidak sekedar menyederhanakan struktur birokrasi, tapi mengubah pola pikir, mindset, pada pola budaya, kultur set, birokrasi untuk berbagai peran dalam tata kelola pemerintahan. Birokrasi pemerintahan merupakan unsur yang sangat vital dalam menentukan arah untuk mencapai keberhasilan suatu penyelenggara negara. Dengan kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat, serta persaingan global yang semakin ketat, masyarakat sangat peka terhadap kinerja birokrasi pemerintah, sangat peduli dengan peningkatan kualitas hidup, baik atau buruk kinerja birokrasi. Pemerintah akan sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya. Sejarah reformasi birokrasi. Sejarah reformasi birokrasi Indonesia, di awal terjadinya krisis multidimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997, peristiwa ekonomi yang diawali oleh runtuhnya nilai tukar rupiah menjadi pemicu sekaligus mendorong Indonesia untuk melakukan pembenahan di segala bidang. Reformasi di bidang ekonomi, hukum, dan politik telah dilakukan terlebih dahulu, dan reformasi hukum dan politik telah dilakukan lebih dahulu di bidang birokrasi, kemudian menyusul bila tadi telah disebutkan bahwa pemicu dan pendorong reformasi birokrasi Indonesia diawali oleh peristiwa ekonomi. Maka demikian pula halnya model birokrasi yang ada. Model birokrasi yang dianut oleh banyak negara di dunia saat ini, termasuk Indonesia, adalah mengadopsi model birokrasi yang telah ditetapkan di negara-negara demokrasi Anglo-Amerika yang dipelopori oleh Inggris, Australia, New Zealand, Amerika Serikat, dan Kanada. Kelahiran model birokrasi sendiri tidak lepas dari peran dan dukungan perkembangan peristiwa ekonomi serta teori-teori ekonomi dan administrasi publik. Perkembangan reformasi birokrasi di Indonesia. Pasca runtuhnya era Orde Baru, dalam reformasi birokrasi Indonesia tahap pertama tahun 2010 sampai 2014, Indonesia melakukan transisi dari model birokrasi sebelumnya, suatu struktur birokrasi yang tampak seperti model Weberian, namun dalam penerapannya lebih dekat kepada model patronase yang sentralistis, atau pemisahan secara tegas dilakukan antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Anggota legislatif bertindak sebagai pembuat kebijakan dan pemerintah kemudian yang mengimplementasikan kebijakan tersebut. Berbeda dengan era Orde Baru. Dalam Orde Baru, reformasi
sistem birokrasi ditata kembali untuk menghilangkan model patronase, antara lain melalui penyusunan tupoksi, indikator kinerja, dan job grading. Langkah awal penataan birokrasi sejauh ini patut diapresiasi dan telah menunjukkan hasil dalam kestabilan struktur birokrasi. Beberapa sektor pemerintahan termasuk Kementerian Keuangan telah berhasil menjadi pelopor reformasi birokrasi yang ditunjang oleh upaya keras pemberantasan korupsi tiada henti oleh KPK. Ruang lingkup pada prinsip menyangkut berbagai bidang, antara lain bidang organisasi yang mengatur tentang tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja, bidang tata laksana yang mengatur tentang sistem dan prosedur, standarisasi secara sarana dan prasarana, bidang kepegawaian terkait dari aspek manajemen kepegawaian, mulai dari proses rekrutmen, pola karir dan kesejahteraan, serta bidang hukum dan perundang-undangan. Roadmap reformasi birokrasi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB baru saja menerbitkan peraturan Menteri PAN-RB nomor 25 tahun 2020 tentang roadmap reformasi birokrasi tahun 2020 sampai 2024. Peraturan yang menjadi tindak lanjut dari Perpres 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025, di mana dalam Perpres tersebut mengamanatkan Kementerian PAN-RB untuk menyusun roadmap operasional Grand Design Reformasi Birokrasi setiap 5 tahun. Roadmap 2020-2024 dalam penyusunannya bersifat implementatif dibandingkan dengan formalita. Dalam roadmap ini juga diurutkan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi yang diformulasikan secara real, menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan dengan mengedepankan kolaborasi dan ketertiban banyak pihak. PAN-RB, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 tahun 2020 ini memuat evaluasi capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2015-2019 yang telah membawa perubahan signifikan dalam hal tata kelola pemerintahan. Selain itu, dalam roadmap ini juga terdapat analisis atau lingkungan strategis. Faktor lingkungan yang dimaksud dalam roadmap reformasi birokrasi ini adalah konsep di mana birokrasi beroperasi, sedangkan isu strategis merupakan konteks yang berpengaruh signifikan dalam proses reformasi birokrasi. Jika sudah dilakukan evaluasi dan pemetaan lingkungan strategis pelaksanaan reformasi birokrasi, maka ditetapkan tujuan serta sasaran reformasi birokrasi serta strategi pelaksanaannya. Tujuan dan sasaran reformasi birokrasi beserta strategi pelaksanaannya. Reformasi birokrasi yang ditetapkan diharapkan dapat menjawab tantangan atau hambatan pada periode sebelumnya, serta mampu menjawab isu-isu strategi reformasi birokrasi ke depan. Pelaksanaan reformasi birokrasi ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dalam melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN. Reformasi birokrasi juga mendorong setiap kementerian atau lembaga pemerintah daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, reformasi birokrasi mendesak kementerian atau lembaga
pemerintahan daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan mindset dan kultur set harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan performa atau kinerja untuk mewujudkan hal tersebut. Kesuksesan reformasi birokrasi merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan dan harus disadari serta dibangun bersama oleh seluruh kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah di Indonesia, tanpa kecuali dalam mewujudkan visi Indonesia maju. Adapun tantangan yang dihadapi Indonesia dan juga berbagai pemerintahan di dunia pada masa yang akan datang, sebuah buku yang berjudul Government in 2017, Guidebox tahun 2018, pemerintahan di dunia termasuk Indonesia dihadapkan pada era perkembangan teknologi yang canggih, artificial intelligence. Indonesia harus mengantisipasi era keterbukaan antara negara yang semakin luas yang berujung pada kemampuan untuk bersaing dalam rangka menarik calon investor yang kredibel. Indonesia menghadapi perubahan iklim, climate and change, yang sangat signifikan tampak pada sejumlah kota besarnya seperti Jakarta. Indonesia menghadapi warga dunia yang semakin tinggi mobilitasnya. Demikian pula pada pertambahan penduduk yang signifikan. Indonesia menghadapi ketertinggalan dalam hal kesejahteraan masyarakatnya, terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk itu dibutuhkan birokrasi yang berkualitas tinggi, yang ditunjang profesionalisme, ketangguhan, produktivitas, dan integritas yang prima. Birokrasi Indonesia selama ini bergerak dengan paradigma lama yang sering disebut sebagai paradigma lama administrasi publik or public administration. Walaupun sudah terjadi perubahan dalam administrasi publik, Indonesia tampaknya tanpa kesadaran tergantung perlunya perubahan cara berpikir atau perubahan paradigmatis dalam mengelola negara dan pemerintahan. Melalui kegiatan manajemen perubahan yang signifikan oleh para birokrat dapat diperbarui dari orientasi kekuasaan kepada orientasi pemberian pelayanan publik yang prima. Dari orientasi bekerja sendiri atau dengan asumsi pemerintah tahu segalanya ke orientasi bekerja sama dengan berbagai komponen masyarakat, stakeholder. Aspek penting lainnya untuk diperhatikan dalam organisasi reformasi birokrasi di Indonesia adalah sense of the belonging, rasa memiliki dari semua kementerian atau lembaga dan daerah terhadap program reformasi birokrasi. Ada banyak organisasi pemerintahan yang melihat dan merasa bahwa reformasi birokrasi adalah program Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Kemenpan Rebiro yang dititipkan pada mereka. Rasa memiliki yang rendah terhadap program reformasi birokrasi dari berbagai pihak mengakibatkan pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan beban, bukan kebutuhan. Juga dilaksanakan setengah hati. Ini merupakan salah satu hal penting yang harus dimasukkan dalam manajemen perubahan reformasi birokrasi. Aspek terakhir yang terpenting untuk diperhatikan dalam program reformasi birokrasi ialah soal sistem penanganan program ini. Seperti sejauh ini, tanggung jawab dan beban untuk menjalankan reformasi birokrasi tampaknya hanya ada pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan Rebiro.
Pemerintah harus mendesain tanggung jawab masalah beban dan tanggung jawab pelaksanaan kepada berbagai kementerian dan kelembagaan yang relevan serta menjadi kunci keberhasilan program reformasi birokrasi. Misalnya, untuk semua area perubahan yang berkaitan dengan daerah haruslah mengikut sertakan Kementerian Dalam Negeri. Untuk era yang berkaitan dengan SDM, misalnya harus mengikut sertakan Lembaga Administrasi Negara dan BKN. Untuk area sakit dan anggaran berbasis kinerja, sebaiknya mengikut sertakan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Untuk area perubahan integritas dan pengawasan, mengikut sertakan BPKP dan KPK. Keikutsertaan berbagai kelembagaan tersebut tidak sekedar berkoordinasi, tetapi juga diberi tanggung jawab dalam hal yang relevan dengan tugas dan fungsinya. Melalui kejelasan paradigma ruang lingkup dan target yang wajar, serta manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi yang baik, program reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik. Deskripsi Excellent. 1. Excellent 1 merupakan hierarki jabatan struktural yang tertinggi, terdiri dari 2 jenjang, yaitu Excellent 1A dan Excellent 1B. Jenjang pangkat bagi Excellent 1 adalah terendah golongan 4C dan tertinggi golongan 4E. Ini berarti secara kepangkatan personilnya sudah berpangkat pembina yang makna kepangkatannya adalah membina dan mengembangkan di tingkat provinsi. Maka Excellent 1 dapat dianggap sebagai pucuk pimpinan wilayah provinsi yang berfungsi sebagai penanggung jawab efektivitas provinsi yang dipimpinnya. 2. Excellent 2 merupakan hierarki jabatan struktural lapis kedua, terdiri dari 2 jenjang, yaitu Excellent 2A dan Excellent 2B. Jenjang pangkat bagi Excellent 2 adalah terendah golongan 4C dan tertinggi 4D. Ini berarti secara kepangkatan personilnya juga sudah berpangkat pembina yang makna kepangkatannya adalah membina dan mengembangkan. 3. Excellent 3 merupakan hierarki jabatan struktural lapis ketiga, terdiri dari 2 jenjang Excellent 3A dan Excellent 3B. Jenjang pangkat bagi Excellent 3 adalah terendah golongan 3D dan tertinggi golongan 4D. Secara kepangkatan, personilnya juga berpangkat pembina atau penata yang sudah mumpuni penata 1, sehingga tanggung jawabnya adalah pembina dan mengembangkan. 4. Excellent 4 merupakan hierarki jabatan struktural lapis keempat, terdiri dari 2 jenjang, yaitu Excellent 4A dan Excellent 4B. Jenjang pangkat bagi Excellent 4 adalah terendah golongan 3B dan tertinggi golongan 3D. Secara kepangkatan, personil berpangkat penata yang sudah cukup berpengalaman, Excellent 4 dapat dianggap sebagai manajer lini satu kerja atau instansi yang berfungsi sebagai penanggung jawab kegiatan yang dioperasionalisasikan dari program yang disusun di tingkat Excellent 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.